melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu Advent kedua diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, persiapan apa yang saudara lakukan saat ini untuk menyambut Natal kelak? Apa saja yang telah saudara lakukan? Apakah saudara telah melakukan menghias rumah dengan pernak-pernik Natal? Apakah saudara telah mempersiapkan baju sesuai dengan di mana saudara bergabung, dress code yang warna merah atau warna apa? Saya tidak tahu. Apakah saudara juga telah mempersiapkan makanan-makanan untuk disantap pada hari Natal kelak dengan keluarga? Atau apakah saudara telah mempersiapkan suatu pertemuan besar dengan keluarga untuk Natal kelak? Saya tidak tahu karena kita sendiri yang mengalami itu. Saudara, banyak orang mempersiapkan untuk Natal, tetapi tidak sungguh-sungguh untuk mempersiapkan apa akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kalau agak jeli kita dengar tadi, sebetulnya tekanan Advent kedua adalah menyambut kedatangan yang kedua kalinya Yesus Kristus. Makanya tadi introitusnya diambil dari Wahyu. Begitulah Advent kedua. Saudara-saudara, kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan. Yang sebenarnya yang penting kita persiapkan diri bukan baju kita, bukan pertemuan, bukan perayaan-perayaan, tetapi persiapan diri kita sendiri dalam menyambut Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Dikatakan dalam teks kita ini, pada waktu tertentu dalam sejarah, maka disebutkan nama-nama di situ. Ada Tiberius, bahkan ada pimpinan agama Kayafas dan Hanas. Semua disebutkan di situ. Itu menyatakan pada waktu tertentu dalam sejarah firman Allah datang kepada Yohanes di padang gurun. Yohanes dipanggil pada waktu tertentu dengan tujuan tertentu. Kan begitu. Jadi Yohanes itu dipanggil, waktunya ada tertentu dan tujuannya tertentu, misinya tertentu dari Tuhan. Nah, menanggapi firman Tuhan, Yohanes mulai pelayanannya di padang gurun di sekitar Sungai Yordan. Dia berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan Tuhan. Nah, ini yang pertama kita pelajari dalam hidup ini, dalam mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Lakukanlah panggilan yang Tuhan tetapkan kepada kita. Setiap kita dipanggil dalam waktu tertentu dan dengan panggilan misi tertentu, dan itu harus kita selesaikan di dunia ini sesuai dengan panggilan Tuhan. Jika kita akan menyambut Tuhan untuk kedatangan Tuhan, maka yang pertama, lakukanlah tugas panggilanmu
sebagai orang yang percaya yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupanmu. Bersiaplah menyambut Tuhan. Jalanilah kehidupan kita ini sehari-hari dan selesaikanlah pelayanan-pelayanan yang kepada kita ditetapkan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak hanya memberi kita hidup hanya supaya kita hidup begitu saja. Dia mempunyai maksud tertentu, tugas tertentu yang diberikan kepada kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kalau saudara mau menyambut Tuhan, datang, maka saudara melakukan tugas panggilan. Hidupilah tugas panggilan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, saudara-saudara, Lukas itu sangat senang dengan sejarah. Dia sering menggunakan sejarah, nama-nama tokoh ketika dia mau mencantumkan kisah tentang Yesus di dalam Injilnya. Tentu dia akan menyatakan bahwa kisah Yesus itu bukanlah kisah isapan jempol atau mitos, tetapi sesuatu yang terjadi real time pada waktu itu, yang terjadi di dalam sejarah dunia ini. Tetapi kisah itu atau tentang sejarah yang dikatakan Lukas itu bukan hanya di situ. Jadi dia mencantumkan Kaisar Tiberius, mencantumkan siapa lagi, Herodes Antipas atau apapun itu, bukan hanya dicantumkan untuk menyatakan waktu itu pada waktu itu. Tetapi ada juga maksud yang lebih dalam dari itu. Saudara, kalau kita perhatikan tokoh-tokoh ini semua tokoh-tokoh yang mempertahankan status quo. Dan dia berani bahkan menghilangkan seperti Herodes saudaranya sendiri asal tidak terganggu status quo-nya. Semua itu tahu tokoh-tokoh yang mencoba mempertahankan perdamaian semu. Mulai dari Kaisar Roma sampai kepada Herodes, bahkan sampai kepada para imam. Ini mau mengatakan bahwa kedamaian atau kebebasan, pembebasan itu tidak berdasarkan orang-orang ini yang di atas tadi. Tidak berdasarkan Tiberius, pemerintah yang mempunyai kuasa yang begitu dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tidak berdasarkan pada Hanas dan Kayafas, tetapi berdasarkan penyerahan diri kepada Tuhan dalam pertobatan kepada Tuhan. Maka kita akan terlepas dari atau kita akan bebas dan merasakan damai di dalam Tuhan. Itulah yang mau dikatakan Lukas di sini, saudara-saudara. Jadi ada dua tekanannya, itu pertobatan dan pengampunan. Pertobatan dan pengampunan itu dua sisi dari mata uang yang sama. Kepertobatan itu dimulai dengan mengenal dosa-dosa kita. Susah saudara zaman sekarang ini mengenal dosa sendiri. Susah saudara, kita bahkan yang dikatakan dosa pada zaman sekarang ini bukan lagi dosa pada zaman sekarang ini. Maka sulit sekali orang mengenal dosanya. Kalau orang tidak mengenal dosa, dia tidak akan menyesalinya dan dia tidak akan bertobat dan dia tidak perlu juru selamat, tidak perlu Yesus di sini. Hanya orang yang mengenal dosa, menyesali dosanya, bertobat dan didorong kepada Tuhan. Kalau dalam teks kita dibaptis oleh pembaptis, maka dia memperoleh pengampunan dari Tuhan. Mengenal dosa itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, itu sangat penting. Pengenalan itulah yang akan membawa kita kepada pertobatan dan pengampunan dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tapi pengampunan dan pertobatan itu sekali lagi dari dua sisi dari mata uang yang sama. Kedua-duanya itu. Dan pertobatan menurut Martin Luther, kalau saya bacakan dari Katekismus Martin Luther, dia katakan begini, hendaklah Adam yang buruk di dalam hidup kita dihanyutkan melalui penyesalan pertobatan setiap hari. Jadi kita harus bertobat setiap hari dari segala hal yang buruk dari kehidupan kita itu, Adam yang buruk itu, Adam yang lama itu. Maka kita akan memperoleh pengampunan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertobat adalah satu dari persiapan kita untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, yang pertama persiapan memenuhi tugas panggilan kita, kemudian bertobat, dan yang ketiga bersaksilah seperti Yohanes Pembaptis. Bersaksi bukan berarti berdebat dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus.
Bersaksi bukan berarti kita harus memojokkan orang supaya dia menerima Kristus. Tidak, tetapi bersaksilah dalam hubungan kita dengan sesama kita. Hidup kita harus dipenuhi dengan nilai-nilai dari kekristenan itu. Itulah tugas kita hingga kelak datang Kristus kembali. Tugas kita mempersiapkan diri menghadapi Tuhan kita, kedatangan Tuhan kita. Tugas panggilan kita penuhi, bertobatlah setiap hari dalam kehidupan ini, dan kemudian bersaksilah tentang Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa kami yang surga, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Engkau Tuhan, dengan menggenapi semua tugas panggilan yang Kau berikan kepada kami, dan bertobat setiap hari dalam kehidupan kami, meninggalkan manusia lama kami Tuhan, dan kemudian bersaksi tentang segala kasih-Mu dalam kehidupan kami berhubungan dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.